pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siti Rahmawati. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang pengaruh utamaan gender dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersama Ibu Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Ibu Insinyur SPM Budi Susanti MSc. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Hari ini Ibu terlihat cerah, segar, dan masih tetap energik ya Bu ya. Ibu, mohon izin saya hari ini punya beberapa pertanyaan untuk Ibu tentang pengelolaan ekosistem gambut dan pengaruh utamaan gender. Pertanyaan yang pertama, apa harapan dan mimpi Ibu dengan proses yang sedang berjalan dan belum terselesaikan saat ini? Baik Mbak Siti, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan cerita tentang kegiatan yang sedang berproses dan diharapkan segera terselesaikan 2021 ini, dan itu terkait dengan pengaruh utamaan gender, yaitu pembangunan sistem informasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang akan menyediakan beberapa data kepada publik yang nanti bisa diakses melalui baik Android ataupun sistem informasi Google misalnya, atau ke dalam link sistem kami. Data-data yang disediakan adalah yang pertama tentang indeks kualitas ekosistem gambut, kemudian tentang data tinggi muka air tanah, tentang early warning system, yaitu deteksi dini untuk mengurangi potensi kebakaran hutan, kemudian juga terkait dengan data pengaruh utamaan gender tentunya dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, kontribusi capaian SDGs dari perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satu subsistem yang kita sudah bangun, bagian dari SIPEK, ini adalah sistem informasi tinggi muka air tanah yang disebut dengan SIMATAK minus 0,4 M. Ini merupakan pengelola data pemantauan tinggi muka air tanah dari 10.857 titik pemantauan dari area konsesi, yang kita bisa lihat datanya setiap waktu terkait dengan tinggi muka air tanahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan arsitektur SIPEK? Bisa dilihat pada layar, di mana ada beberapa komponen data yang tadi saya sebutkan, ada IKEK, ada proper, ada neraca air, ada deteksi dini, ada gakum gitu ya. Sumber-sumber datanya ini dari subsistem yang sudah kita bangun, kemudian ada operatornya, dan kemudian ada beberapa yang bisa diakses publik, tetapi ada beberapa yang untuk pengambilan keputusan di tingkat pimpinan itu tidak bisa diakses publik. Sebagai contoh adalah proper. Proper itu nanti diumumkan bersama-sama dengan pengumuman proper peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup itu di akhir tahun. Kemudian data yang kami sajikan selain itu juga adalah emisi GRK, hitungan penurunan emisi GRK, gas rumah kaca dari data tinggi muka air tanah yang tadi di SIMATAK tadi, dari pemantauan baseline yang kita peroleh di hasil inventarisasi, kemudian kita bandingkan dengan data SIMATAK, kemudian akan diperoleh hitungan tinggi penurunan emisi gas rumah kaca. Wah, keren sekali Ibu. Tadi penjelasan yang luar biasa tentang pengelolaan ekosistem gambut yang mulai dari teknologi, dari lapangan sampai dikelola sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih, mulai dari SIPEK, IKEK dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan harapan dan mimpi yang sudah dijelaskan Ibu tadi, apa kaitannya dengan upaya meningkatkan pengaruh utamaan gender? Keterkaitan pembangunan SIPEK dengan pengaruh utamaan gender. Setiap tahapan proses pembangunan SIPEK dan juga penyediaan data sampai analisis itu ada keterkaitannya dengan pengaruh utamaan gender. Yang pertama misalnya mulai dari perencanaan.
Yang kedua, dari proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terkait dengan seluruh proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Mulai dari inventarisasi sampai kemudian pemantauan tinggi muka air tanah. Ini melibatkan SDM. Kalau di pengendalian kerusakan gambut ini, stafnya saja itu lebih dari 40% itu perempuan gitu. Jadi ada beberapa yang staf kami itu ke lapangan ya tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian dari sisi pengolahan data itu berarti di admin yang tadi di sistem tadi ya. Nah ini kalau verifikasi data ini harus ke lapangan lebih banyaknya ya. Karena medannya sangat luas dan jauh gitu. Mbak Siti pernah pergi ke lapangan juga bahwa tidak mudah, tetapi sementara ini yang kita lakukan, kita tidak pernah membedakan antara staf perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga dalam proses analisis dan penyajian data, ini kita akan identifikasi saat ini baseline-nya berapa, strateginya bagaimana, kita menetapkan strategi, dan kemudian SOP-nya juga untuk kemudian target ke depan berapa yang bisa dicapai, kemudian monitoring dan evaluasinya bagaimana. Nah, semua kegiatan ini tidak hanya pada kegiatan yang dilakukan dengan anggaran APBN, tetapi juga kami mendapat anggaran dari hibah. Mereka juga melakukan review atau analisis terhadap capaian pengaruh utamaan gender dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Wah, hebat sekali Bu, tadi penjelasannya luar biasa bagaimana pengaruh utamaan gender yang selama ini sudah diterapkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi di lapangan. Ya Ibu, betul, biasanya yang tadi Ibu sebutkan, menjangkau lapangan itu susah sekali, berat, dan ya saya pernah merasakan itu. Dan harus nyelam ya? Iya Bu. Untuk verifikasi data harus nyelam Mbak Siti. Harus nyelam di gambut, dan itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga banyak terlibat. Baik Bu, ini selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga Bu. Kendala apa yang Ibu hadapi selama ini untuk mewujudkan pengaruh utamaan gender yang ideal menurut Ibu tadi? Kendala yang kami hadapi, mengingat SIPEK ini dibangun tidak hanya sistem komputerisasinya saja, tetapi juga dari pengumpulan data, evaluasi, kemudian verifikasi data, dan lain sebagainya. Ini banyak komponen yang dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender ini memang harus mulai ditata gitu ya. Satu, keterbatasan sekarang terkait dengan SOP khusus gender sendiri belum ada. Nah, kemudian terkait dengan infrastruktur jaringan yang kadang-kadang up and down. Kemudian data yang tersedia, ada beberapa yang belum tersambung. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan operation room dan adminnya. Ini kan perlu ruang khusus, kemudian perlu petugas, sedangkan petugas yang saat ini itu campur aduk antara yang ke lapangan iya, yang entry data iya, dan kemudian juga tingkat kapasitas sumber daya manusia yang benar-benar menjadi admin itu harus punya kompetensi di dalam mengoperasikan sistem yang sudah terbangun. Nah, kemudian bagaimana peluangnya, dan dari pembangunan SIPEK ini beberapa data yang kita mintakan aksesnya, mereka welcome untuk memberikan akses kepada kita. Dan sebagian besar itu data di kementerian atau lembaga lain, jadi sama-sama instansi pemerintah, mudah aksesnya gitu ya. Dari apa yang tadi saya jelaskan bisa dilihat di layar, inilah kendala, kemudian peluang, dan strategi solusi yang kami sudah jabarkan untuk membangun SIPEK beserta perangkat pendukungnya, untuk menyediakan data-data yang up to date di dalam pimpinan melakukan pengambilan keputusan atau SDS, Decision Support System.
satu hal yang saya pikir Bu Ibu dengan beban pekerjaan yang begitu banyak, tetapi tetap cantik dan energik walaupun selelah-lelah itu. Dan itu menjadi motivasi untuk yang muda-muda ya pemirsa. Jadi kita yang muda itu patutnya malu karena Ibu saja yang sudah jauh senior dengan beban pekerjaan yang banyak tidak pernah mengeluh, tetap semangat. Baik Bu, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana strategi penguatan, pelengkapan instrumen dan penyempurnaan untuk mengatasi kendala dan memenuhi target impian tersebut? Baik, terutama untuk meningkatkan target pengarus utamaan gender dalam pengembangan SIPEK dan perangkat pendukungnya, tentu saja dimulai dari proses perencanaan, peningkatan strategi, kemudian monitoring pencapaian target pengarus utamaan gender. Dari sisi perencanaan itu kita melakukan penyiapan kebijakan yang terkait dengan penerapan peningkatan target pengarus utamaan gender. Kemudian berikutnya lagi adalah PUG pada setiap kegiatan, unit kegiatan SIPEK itu harus kita buatkan strategi identifikasi baseline-nya. Sementara ini kami masih sangat terbatas gitu, nggak punya baseline gitu ya. Ya boleh dibilang punya tapi terbatas karena ada beberapa kegiatan hibah yang kita harus sudah melakukan baseline, kemudian sudah harus melakukan evaluasi. Tetapi untuk kegiatan yang dengan menggunakan APBN ini memang harus kita mulai dari perencanaan, kita identifikasi baseline-nya seperti apa, dari mulai kegiatan inventarisasi, kemudian RPPEG, kemudian pemulihan ekosistem gambut. Kemudian dari sisi pengumpulan data, kita juga harus memastikan pada setiap tahapan kegiatan pengumpulan data, pergi ke lapangan, itu ketahuan gitu, diskusi, pengumpulan data dan seterusnya ketahuan siapa yang hadir, apakah perempuan berapa, laki-laki berapa, begitu ya. Kemudian kita lakukan evaluasi partisipasinya gitu ya. Kemudian dari sisi pengolahan data juga demikian, memastikan pada setiap kegiatan tahapan pengolahan data itu juga teridentifikasi baseline pengarus utamaan gendernya, bagaimana melakukan evaluasinya, sudah berapa persen kita tercapai, terus apa yang harus kita tingkatkan, kita push gitu ya. Verifikasi data juga begitu. Nah ini yang susah, verifikasi data ke lapangan gitu, medannya susah. Kadang-kadang jujur saja saya sebagai pimpinannya itu tidak tega, manakala medannya sudah dilihat di peta itu sulit gitu. Ya walaupun kita tidak boleh memilih-milih, tetapi kita juga harus membagi penugasan, tidak boleh memilih-milih. Tetapi kalau melihat medannya yang kemudian kita diskusikan petanya, ini untuk mencapai ke sana harus misalnya dengan berbagai moda kendaraan gitu ya. Saya juga harus memikirkan, mempertimbangkan keselamatan. Misalnya di dalam melakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut. Tidak bisa bolak-balik, harus bikin flying cam. Nah ini untuk perempuan resikonya seperti apa. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan kami. Mudah-mudahan dengan apa yang kita siapkan saat ini terkait dengan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk meningkatkan capaian pengarus utamaan gender ini, insya Allah waktu yang akan datang kita segera bisa mencapai target yang ditetapkan. Paling tidak untuk yang hibah itu sudah bisa mencapai 40%. Nah kemudian kegiatan non hibah itu paling tidak di atas 35 lah. Harapan ke depan gitu ya, sebagai closing system bisa dilihat di layar ini gitu ya, gambarnya di operation room gitu ya, ada sistem-sistem yang nanti akan tersedia dan ini yang mengoperasikan itu juga bisa harus mempertimbangkan pengarus utamaan gender. Tidak hanya memperhatikan kualitas dari sistem yang kita bangun, tetapi juga memperhatikan
sejauh mana kita melakukan kegiatan pengarus utamaan gender. Saya rasa mungkin itu harapannya, semoga apa yang kita lakukan, yang kita usahakan itu memberikan hasil yang terbaik di waktu yang akan datang. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini tentang pengarus utamaan gender dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersama Ibu Direktur, Ibu Insinyur SPM Budi Susanti MSc, selaku Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut. Banyak sekali inspirasi, motivasi yang dapat kita ambil dari penjelasan Ibu tadi, yang sekaligus juga Ibu sebagai model dari gender itu sendiri. Baik, demikian, semoga selalu menjadi inspirasi. Salam sehat, salam gambut lestari.